Sudah 131, Dok. Alhamdulillah 131 ya. Oh ya, ini sudah dokternya 131. Baik, saya masuk sekarang pada slide-nya. Saya buka mungkin nanti ya. Ya, hari ini kita bicarakan patologi organ wanita yang meliputi kelainan kongenital, kemudian radang untuk vulva ini ya. Patologi vulva, kita mulai dengan patologi vulva. Pertama, kelainan kongenital, kedua radang vulva atau disebut dengan vulvitis. Kemudian di situ ada kista Bartolini. Kemudian ada abses dan ada mohon izin izin dokter. Ya. PPT-nya belum muncul dokter. Oh, PPT nggak muncul. Iya dokter. Gimana nih? Kok nggak muncul ya? Bentar, tak kotak. Tak tanya dulu sama anak saya. Gimana, sudah bisa? Sudah dokter. Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya. Terima kasih. Baik, kita mulai aja. Jadi kita mulai dari kelainan yang paling luar, yaitu vulva ya, patologi pada vulva. Kelainan pada vulva bisa meliputi kelainan kongenital, kelainan radang yang berupa vulvitis, kemudian ada kelainan di kista Bartolini, biasanya juga radang, setelah ada bentuk kista. Kemudian ada bentuk abses radang pada vulva yang menimbulkan abses, dan tidak kalah pentingnya adalah kondiloma acuminata atau jengger ayam. Itu daerahnya di daerah vulva semua. Kemudian kita lanjut. Kelainan ke satu persatu kita lihat. Kelainan kongenital pada vulva tidak terbentuk, artinya vulva tidak terbentuk atau terbentuk tetapi tidak sempurna, hipoplastik. Atau kadang-kadang vulva mengalami duplikasi. Kenapa vulva ada duplikasi? Ada dua vulva karena di dalamnya vaginanya juga double, ada semacam skat gitu. Jadi dari mulai uterus sudah terbelah, kemudian vaginanya menjadi dua lubang terowongan gitu, dan berakhir dengan vulva yang juga double. Tetapi di antara kelainan kongenital yang paling banyak adalah hymen imperforata. Anda tahu hymen imperforata? Artinya hymen tersebut terlalu tebal sehingga tidak gampang ditembus. Ya, tidak gampang ditembus oleh benda tumpul katanya gitu. Jadi karena tidak bisa ditembus, maka terjadilah
Kelainan tebal juga tidak ada lubangnya. Jadi pada himen yang terbentuk itu kecuali tebal dia tidak ada lubang-lubangnya. Harusnya ada lubang. Kalau nggak ada lubang berarti menstruasi tidak bisa keluar. Kalau menstruasi nggak bisa keluar, terkumpul di dalam vagina namanya hematokolpos. Vagina akan mengandung banyak darah. Yang makin lama makin hitam. Kalau vagina udah penuh, dia akan terus naik ke atas ke daerah uterus, rongga uterus. Namanya hematometra, dan kemudian masuk ke tuba, tabung tuba itu yang diberi nama hematosalping. Ya. Jadi kalau terjadi himen imperforata, sudah barang tentu akan menimbulkan kesulitan pada waktu dia melakukan pernikahan, ya. Jadi ada kesulitan di situ. Kemudian vulvitis, radang pada vulva. Radang pada vulva disebut vulvitis. Penyebabnya bisa bakteri yang daya patogenitasnya rendah, low bakteri, ya, low patogen, bakteri low patogen. Kemudian kalau bakterinya low patogen, maka simptomnya adalah berhubungan dengan discharge vagina, ya, berhubungan dengan discharge vagina. Jadi mungkin menimbulkan banyak cairan-cairan di vagina. Yang spesifik, radang yang tadi radang non spesifik. Radang non yang spesifik disebabkan oleh Treponema pallidum. Dari Treponema pallidum itu menyebabkan nanti perubahan-perubahan adalah ada primer kanker, sifilis, ulkus, yang semuanya itu penyakit-penyakit yang tidak dirasa nyeri walaupun ada semacam luka di situ. Nah ini justru karena tidak nyeri, orang menjadi tidak peduli. Karena tidak peduli, maka tidak sembuh-sembuh, makin hari bukan makin bertambah baik, makin bertambah jelek stadiumnya. Kemudian komplikasinya, karena tadi tidak diobatin, karena merasa tidak nyeri, bisa menyebabkan kelainan pada iridosiklitis, radang pada mata, atau keratitis interstisial, atau ukuran gigi yang menjadi abnormal. Gigi tidak bagus lagi. Itu vulvitis. Jadi radang pada vulva. Kemudian di vulva juga kita menemukan kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini ini suatu saat mengalami retensi. Kalau dia retensi, maka sekresi daripada kelenjar itu tidak bisa keluar, sehingga kelenjar itu menjadi membesar, ya, karena timbunan daripada sekresi. Karena timbunan besar, yang isinya mukos tersebut menyebabkan terjadinya infeksi juga, sehingga bisa menyebabkan abses. Jadi kalau membesar, hanya membesar saja menimbulkan kista. Kalau kemudian mengalami infeksi, bisa menyebabkan abses. Abses pada kelenjar Bartolini. Nah, ini gambar yang normal. Kelenjar Bartolini lokasinya kira-kira di sebelah yang kita bisa lihat ini, ya. Kemudian kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata etiologinya virus warts, ya. Jenis virusnya virus warts, juga disebut venereal warts, ya, venereal warts. Kenapa venereal? Karena biasanya ada kaitannya dengan seksual yang tidak legal, ya. Jadi ditemukan pada tempat-tempat yang prostitusi. Lokasinya di daerah anogenitalia. Makroskopik gambarannya mirip jengger ayam. Kita sering mendengar penyakit jengger ayam, itu sebetulnya adalah kondiloma acuminata. Penyebabnya virus, tetapi sering dikaitkan dengan kelainan penyakit kelamin yang kita kenal dengan GO, gonore, ya. Jadi penderita ini ditemukan virus ini sering bertumbuh bersamaan dengan kejadian gonore, maka disebut venereal warts. Gambarannya sebagai berikut.
Jadi Anda melihat epitel gepeng berlapisnya berkelok-kelok, sehingga kalau dilihat dari gambaran makroskopiknya, ya gambaran kliniknya, itu gambarannya mirip jengger ayam. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah vagina. Patologi vagina itu meliputi kongenital juga, radang juga pada vagina, disebut vaginitis. Kemudian ada keadaan di mana bakteri banyak tetapi tidak membentuk infeksi, maka disebut bacterial vaginosis. Banyak bakteri tapi tidak membentuk infeksi. Kemudian ada fistula. Fistula itu ya semacam ya lubang yang menghubungkan antara vesiko, utero, dan recto. Ya antara kandung kemih, kemudian uterus pada perempuan, dan juga pada rektum. Nah, sehingga bisa berupa vesiko, utero, recto, vaginalis. Ya. Itu fistula. Kemudian yang terakhir adalah tumor. Ya, tumor. Kelainan kongenital pada vagina mungkin terkait dengan kelainan uterus. Karena mungkin berupa adanya sekat yang tadi pertama kali tumbuh ada duplikasi daripada vulva tadi. Tumbuh kecil atau kadang-kadang tidak tumbuh vagina sama sekali, sehingga lubang dari uterus tidak bisa berhubungan dengan dunia luar karena vaginanya tidak tumbuh. Radang berikutnya, radang pada vagina, vaginitis. Sebetulnya vagina tidak gampang terkena radang. Kenapa? Karena vagina itu disitu mengandung bakteri Doederlein. Ya. Bakteri Doederlein ini bisa bekerja sama dengan epitel vagina dan membentuk asam. Karena dia membentuk asam, maka bakteri-bakteri yang masuk ke dalam vagina tidak akan mengganggu vagina. Karena bahkan bakterinya mungkin mati karena asam. Kemudian kelainan yang bisa terjadi pada vagina itu disebabkan oleh antara lain oleh gonococcus vulvovaginitis pada anak bisa terjadi. Ya, anak-anak bisa ada gonococcus, ya bisa terjadi pada anak. Ya, saya pernah melihat pada baik perempuan maupun laki-laki yang masih anak perempuan maupun laki-laki. Sekarang jarang, biasanya tertular dari ibunya. Kemudian penyebab yang lain adalah Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. Disertai di sini pada Trichomonas vaginalis, pada vagina banyak cairan yang berbusa warna kekuningan. Mukosa vagina tampak merah, kena radang. Dengan smear vagina dapat terdeteksi trichomonas. Gambaran trichomonas bisa diketahui dengan smear vagina. Jadi kalau ada cairannya berbusa, warna kekuningan, kita boleh lakukan smear. Kemudian masih vaginitis, penyebabnya bisa Candida albicans, chlamydial, senil vaginitis, karena kurangnya estrogen pada postmenopause, menyebabkan atropi. Karena atropi, maka menyebabkan infeksi dan inflamasi yang low grade. Nah, ini radang pada vagina yang terjadi pada orang tua. Orang tua itu biasanya kekurangan estrogennya berkurang, sehingga menyebabkan estrogen berkurang, terjadilah atropi. Atropi menyebabkan infeksi, karena tadi kan bakteri Doederlein itu kerjasama dengan epitel. Kalau epitelnya atropi, dia tidak berfungsi baik, tidak bisa membentuk asam, maka infeksi gampang terjadi. Dan inflamasi yang low grade. Sekarang tumor. Tumor pada vagina itu ada dua, yang jinak maupun yang ganas. Yang jinak berupa fibromioma atau hemangioma. Yang ganas berupa squamous cell carcinoma, malignant mixed Mullerian tumor, tumor of Gardner duct
atau adenokarsinoma. Jadi bentuknya adenokarsinoma. Satu tumor ganas yang berbentuk kelenjar-kelenjar. Di mana epitelnya yang ganas adalah epitel kelenjar tersebut. Kemudian kita lihat lebih atas lagi itu serviks. Serviks kelainan bisa meliputi kongenital, radang pada serviks, cervicitis, polip pada serviks, biasanya pada endoservix, polipnya, kista naboti, biasanya di dalam daerah subepitel, kemudian karsinoma serviks, tumor ganas serviks. Kelainan kongenital biasanya berupa faulty fusion of Mullerian duct. Dan yang kedua, atresia canalis cervicalis yang menyebabkan hematometra. Jadi kalau ada canalis cervicalis itu atresia tidak terbentuk, maka cairan-cairan ataupun darah tidak bisa keluar, menstruasi tidak bisa keluar, terjadilah hematometra karena ada timbunan darah di dalam serviks, di dalam cavum serviks. Kemudian masih serviks, radang berikutnya adalah radang pada serviks, cervicitis. Bisa karena infeksi GO. Corporal infeksi antara lain penyebabnya adalah Streptococcus, Staphylococcus, dan Streptococcus hemolyticus dan Staphylococcus Clostridia. Faktor predisposisi daripada cervicitis karena cervical trauma. Mungkin ada trauma terhadap cervix. Kemudian terjadi laserasi persalinan. Pada waktu persalinan biasanya terjadi laserasi. Hasil akhir lesi bisa sembuh atau berlanjut menjadi kronik. Jadi kalau ada radang bisa sembuh atau menjadi kronik. Apakah radang GO atau yang lain. Bakteri Doderlein coliform non-hemolytic Streptococcus termasuk di dalam kategori bakteri komensal. Ini dikatakan Doderlein yang ada di vagina mungkin bisa masuk sampai di cervix dan tidak menimbulkan gejala penyakit atau infeksi. Ya. Bahkan bekerja sama. Ya. Bakteri coli juga dia tidak menimbulkan gejala, dia hanya numpang hidup di situ. Atau bakteri Streptococcus non-hemolytic juga. Gambaran cervitis kronik pada mikroskopik kita bisa melihat itu adalah pertama epitel gepeng berlapis. Ini epitel gepeng berlapis. Nah, epitel gepeng berlapis yang tumbuhnya di sini daerah sebelah kiri ini tebal, makin ke kanan ini makin kecil, makin tipis dan akhirnya nanti nyambung endoservix yang epitelnya kolumner selapis. Ya. Ini yang diperlihatkan adalah ektoservix. Ya. Radangnya di daerah subepitel kita melihat banyak perdarahan-perdarahan, kemudian juga sel radang. Ada sel radang. Jadi daerah ini dikatakan daerah squamo columnar junction of the cervix. Dari daerah ini nanti yang ke kanan menjadi kolumner simplex atau kolumner selapis, yang sebelah kiri adalah gepeng berlapis. Disebut daerah squamo columnar junction of the cervix. Kita melihat banyak sel limfosit, ya, sel limfosit tampak di submukosa dan juga ada perdarahan-perdarahan hemoragi. Yang chronic cervicitis is quite common, ya. Halo? Mohon maaf, Dok. Ada yang tidak jelas? Untuk PPT-nya nggak kelihatan, Dok. Tadi ke stop presenting. Oh, sip. Saya ingin membayangkan gimana nanti. Soalnya tadi ganggu pandangan. Ternyata mengganggu pandangan Anda sekarang. Benar. Ya.
Adminnya ada di belakang. Bentar. S gitu. Indo. Iya. Ya emang pilihannya. Jadi kepencet ini yang di sini. Ya, kalau mencet ini gimana? Saya bisa lihat? Sudah, dokter. Sudah, Dok. Sudah. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Maaf. Ya, jadi ini daerah Squamo Columnar Junction, daerah perbatasan. Di daerah perbatasan dimanapun selalu terjadi gejolak gitu, falsafahnya. Dan kita lihat di sini ada gejolak, ada peradangan di sini. Sementara di daerah yang di sini kan peradangannya tidak seberapa. Yang di sini kelihatan berdarah. Kemudian kita lihat polip cervix. Polip cervix asal dari endocervix. Ya, tadi saya katakan polip itu berasal dari endocervix karena dia merupakan pertumbuhan dari kolumner, ya, dari epitel mukosa, bukan epitel gepeng berlapis. Makanya berasal dari endocervix. Kalau ectocervix epitelnya kan gepeng berlapis. Kalau ada pertumbuhan dari epitel gepeng berlapis, biasanya berupa papiloma. Tapi kalau yang berasal dari epitel kolumner, selapis atau epitel mukosa, maka terjadilah gambaran polip cervix. Polip cervix bisa tunggal atau banyak. Saluran endocervix melebar, kalau besar dapat keluar sampai OUE. Jadi kadang-kadang polipnya begitu panjang sehingga dia menembus ostium uteri eksternum masuk ke daerah vagina. Gambar mikroskopik, udim, stroma fibrous, banyak dilatasi kistik, hipertrofi kelenjar mukosa, daerah mukosa endocervix, kadang ditemukan ulcerasi, peradangan, dan metaplasia squamosa. Terapi adalah kalau ada polip dianjurkan untuk dioperasi saja. Ya, kalau ada polip anjurannya operasi. Karena polip di sini bisa menyebabkan nanti tumbuh menjadi keganasan. Maka anjurannya operasi. Karsinoma cervix, insiden merupakan kanker terbanyak perempuan Indonesia. Di luar negeri tadinya banyak, tetapi sekarang sedikit. Jarang dijumpai pada orang Yahudi, sedang pada orang Muslim banyak, pada orang Caucasian dan Afrika juga banyak. Umur penderita 20-80 tahun, rata-rata 48 tahun. Kenapa di luar negeri sekarang sedikit? Konon
diperkirakan karena proses pap smear itu jalan dengan bagus. Karena di sana pap smear itu barangkali tidak istilahnya karena semuanya di cover oleh asuransi sehingga mereka datang ke tempat-tempat pengambilan pap smear itu tidak bayar. Sedang kita di tempat kita di Indonesia kalau mau pap smear itu kadang masih mikir banyak, mungkin karena bayar, mungkin karena malu dan sebagainya. Dan karena dengan pap smear yang baik, harapannya memang tidak sampai terjadi perubahan epitel menjadi ganas. Karena sebelum ganas sudah ketahuan. Kemudian dikatakan orang Yahudi, kenapa jarang dijumpai orang Yahudi dengan karsinoma serviks? Karena orang Yahudi itu dikenal orang yang melakukan khitan sejak lahir untuk laki-laki. Jadi begitu lahir, orang Yahudi yang lahir laki langsung dikhitan. Di Indonesia, khitan umur berapa? Tamat SD kan? Nah, mungkin Anda masih ingat. Anda tahu, mungkin kalau di kelas 4, kelas 5 sudah baru khitan. Yang di Yahudi enggak. Mereka lahir. Akibatnya apa? Kemungkinan terjadi smegma masih ada di dalam tubuh. Jadi kemungkinan smegma terjadi sedikit yang mengganggu sehingga nanti kemudian itu dibawa ke daerah serviks perempuan dan dari itu smegma itu akan mengganggu timbulnya, menstimulir terbentuknya karsinoma pada serviks. Umur penderita adalah umur yang masih relatif yang masih belum terlalu tua ya. 20 sampai 80 tahun ya. Walaupun 80 tahun tapi yang 80 tahun kan jumlahnya nggak banyak. Rata-rata 48. Ini umur-umur yang masih produktif. Kemudian faktor predisposisi daripada karsinoma serviks teridentifikasi ada kaitan dengan aktivitas seksual. Pertama, hubungan seks pertama yang masih muda. Ini pada penderita yang dengan makin muda, makin lebih banyak penderita nantinya tumbuh menjadi karsinoma serviks. Kedua, kehamilan pada umur yang masih muda. Kaitannya dengan seks yang pertama tadi. Kemudian apa? Ada yang tidak jelas? Kemudian punya anak banyak, multipara. Sehingga serviks sering harus dilewati kepala bayi beberapa lebih banyak lagi sehingga risiko istilahnya traumanya lebih banyak. Yang keempat, penderita yang sering hamil dalam jangka pendek, berganti-ganti pasangan, sosial ekonomi rendah, higien jelek, kemudian teknik kontrasepsi tertentu, itu dan juga ras dan agama, semua menyebabkan kemungkinan merupakan faktor predisposisi dari terjadinya karsinoma serviks. Faktor patogenetik adalah adanya herpes simplex, virus infeksi HSV2, dan human papillomavirus (HPV). Kalau orang sering berganti-ganti pasangan, berbagai macam orang dengan kebersihan yang berbeda-beda, kemungkinan terjadi virus yang aneh-aneh masuk dalam dirinya. Yang kedua, kontak dari sperma DNA dengan sel epitel serviks, sehingga inisiasi merupakan perubahan pada mutasi. Karsinoma serviks, riwayat perjalanan penyakit dari premaligna sampai maligna dibutuhkan waktu cukup lama, 25 tahun. Jadi prosesnya tadinya normal, epitel serviks, kemudian kalau dilakukan pap smear, barangkali ketahuan pertama kali ditemukan displasia ringan. Displasia ringan kemudian tidak sembuh, berubah menjadi displasia sedang. Displasia sedang kalau tidak diobati, tidak diatasi, segera menjadi displasia berat. Itu butuh waktu yang lama semuanya, sampai 25 tahun. Dan akhirnya menjadi karsinoma in situ,
Dari karsinoma in situ masuk menjadi invasif, karsinoma mikroinvasif dulu, dan akhirnya karsinoma invasif. Ya. Jadi tahap-tahapnya sebagai berikut. Kalau orang rajin pap smear, seharusnya karena dia rajin pap smear, sudah ketahuan kalau dia sudah terjadi displasia sedang. Dan pada saat itu, maka dokter berpikir kemungkinan dilakukan tindakan-tindakan yang untuk mencegah terjadinya displasia berat, apalagi karsinoma in situ. Kalau dia rajin pap smear, kok kemudian terjadi karsinoma in situ ataupun karsinoma yang sudah invasif, ini berarti dalam tanda petik hal yang aneh. Karena sudah rajin kok masih kecolongan dalam bahasa istilahnya. Jadi sudah rajin harusnya tidak sampai begitu. Karena sebelum displasia berat sudah dilakukan tindakan. Dan harapannya tidak terjadi karsinoma apakah invasif ataupun in situ atau mikroinvasif. Nah, berikutnya kita bicara mengenai displasia. Ya. Displasia keras, ini contoh displasia keras. Displasia yang sebelah epitel gaping berlapis dari serviks, yang sebelah kiri itu adalah normal. Yang kanan itu mengalami displasia. Ya, Anda perhatikan sel displasia itu dari bawah sampai dengan kira-kira 2/3 tebal daripada epitel, itu gambaran selnya sama. Gambaran selnya sama. Kalau diperiksa dengan pemeriksaan pap smear, gambaran displasinya ini. Ini displasia. Ini displasia. Ya. Selnya muda, kayak sel basal. Kayak sel basal. Kalau sudah tahu ada displasia berat semacam itu, kemudian dilakukan tindakan-tindakan. Jangan sampai terjadi semacam ini. Ini sudah menjadi karsinoma serviks, ya, walaupun stadiumnya masih awal karena masih terbatas dalam serviks, belum masuk kemana-mana. Tetapi sudah ukurannya sudah cukup besar ini. Jadi kalau kita melihat karsinoma serviks, stadium kliniknya, stadium 0 karsinoma in situ. Dia belum masuk membrana basalis. Stadium 1A, karsinoma mikroinvasif. Dideteksi dengan mikroskop. Ketahuan. Tetapi kalau nggak dengan mikroskop, dengan mata kepala telanjang tidak bisa kelihatan. Dan stadium 1B, artinya yang seperti tadi tampak masih terbatas pada serviks. Stadium 2 menyebar ke ekstra serviks sampai sepertiga vagina. Jadi keluar dari serviks, kalau ke bawah sampai ke vagina masih di sepertiga atasnya. Yang stadium ketiga menyebar ke dinding pelvis sampingnya dan ke bawah sampai sepertiga di bawah sepertiga vagina. Yang stadium keempat menyebar ke vesika urinaria, ke rektum, dan ke belakang pelvis. Nah, jadi ini sudah penyebaran relatif jauh dari ukuran penyebaran tumor. Karsinoma serviks makroskopik sering mengenai bagian depan serviks. Perabaan keras permukaan tidak rata. Tipe endofitik dan exofitik. Jadi ada dua tipe daripada pertumbuhan karsinoma serviks. Tipe endofitik itu artinya dia tumbuhnya ke bawah. Kalau exofitik dia tumbuhnya ke atas. Segera kelihatan dari permukaan. Kalau endofitik masuk ke dalam. Nah. Gambaran mikroskopik invasif, karsinoma in situ, displasia, displasia di sini karsinoma intraepithelial neoplasm yang disebut CIN. Very mild displasia, displasia ringan, displasia moderate displasia, dan severe displasia.
kemudian mild dysplasia, dari very mild menjadi mild dysplasia, kemudian dari severe dysplasia nanti berubah menjadi lebih jelek lagi menjadi karsinoma in situ. Ya. Jadi ada istilah CIN 1, CIN 2, dan CIN 3. CIN 1, very mild dysplasia atau mild dysplasia. CIN 2, CIN itu singkatan dari cervical intraepithelial neoplasm. CIN 2 itu moderate dysplasia. Sementara CIN 3 itu adalah severe dysplasia atau bahkan sudah mengalami berubah menjadi karsinoma in situ. Karsinoma yang masih terbatas di dalam epitel. Gambaran karsinoma in situ, ini gambaran epitel yang telah tumbuh menjadi karsinoma, itu sel-selnya, ini semua sel-sel karsinoma, sel ganas. Tetapi Anda perhatikan di bawah ini adalah membrana sel basalis, dan di bawahnya sel basalis ini ada membrana basalis. Membrana basalis ini masih intak, masih utuh, belum ditembus oleh sel ganas yang di atas ini. Belum ditembus oleh sel ganas yang di atas ini. Maka dikatakan ini adalah karsinoma in situ. Pertumbuhan karsinoma yang belum menembus membrana basalis. Kalau ada penderita dengan kondisi semacam ini, maka relatif penderita tersebut beruntung kalau ketahuan. Kenapa? Karena dengan kemudian ini dipotong, dibiopsi sedalam ini, kemudian dibuang, epitel yang mengalami keganasan tersebut, harapannya penderita bisa sembuh. Karena penyakitnya sudah hilang sama sekali. Tetapi kalau dia kemudian sudah menembus membrana basalis, maka batasannya menjadi tidak jelas lagi sampai di mana. Sehingga pengambilan pada waktu operasi itu menjadi tidak bisa menjadi patokan pasti berhasil membersihkan sel ganasnya. Manajemen karsinoma invasif, 1 atau lebih radiasi, kadang diikuti operasi radikal sebelum dan sesudah radiasi. Kalau karsinoma masih disebut karsinoma invasif, kalau sudah masuk menembus membrana basalis invasif, maka perlu radiasi 1 kali atau lebih. Kemudian diikuti operasi radikal, diambil semua epitelnya, kalau perlu juga uterusnya diambil juga, baik sebelum dan sesudah radiasi. Kemudian pre-invasive lesion. Sesudah ditemukan dari pap smear sel yang abnormal dan menjurus keganasan, maka akan dilakukan kolposkopi dan biopsi. Biopsinya cukup besar, diberi nama konus biopsi. Untuk displasia, CIN 1 atau 2 dilakukan diatermi, cryosurgery atau terapi laser. Jadi displasia CIN 1 atau CIN 2 dilakukan diatermi, cryosurgery atau terapi laser. Ini karsinoma cervix invasif, Anda perhatikan ini kebalik-balik lihatnya. Ini adalah epitelnya, ya, epitelnya. Epitelnya yang kemudian menjadi ganas dan invasif masuk ke dalam subepitel. Nah, ini kalau sudah begini, batasan sel ganasnya sudah menjadi sulit ditentukan. Apakah sampai di sini, apakah sampai di sini, atau mungkin lebih jauh lagi yang kita tidak tahu. Nah, di sini kesulitannya kalau sudah invasif. Maka selalu operasi, kemudian diikuti dengan radiasi dan kemoterapi untuk mencoba mengejar epitel-epitel yang mungkin sudah berjalan jauh atau menyebar jauh supaya tidak menimbulkan kelainan di tempat lain. Walaupun kenyataannya itu sulit. Ini bentuk karsinoma yang sudah invasif tadi. Kalau masih awal-awal dia membentuk yang namanya mutiara tanduk.
mutiara tanduk ini kan ini. Anda melihat gambaran circle yang dari sel atau zat tanduk. Ini juga sebagian, ini juga ya. Ini mutiara tanduk namanya. Adanya mutiara tanduk menunjukkan bahwa epitel yang mengalami keganasan ini, epitel di kanan kiri yang menjadi ganas ini, itu masih mempunyai sifat yang tidak jauh dengan epitel yang normal. Sifatnya masih tidak terlalu jauh, maka dia masih membentuk zat tanduk. Maka karsinoma serviks dengan mutiara tanduk sering kemudian dikaitkan dengan grade atau diferensiasi. Kalau ada mutiara tanduk menunjukkan bahwa karsinoma tersebut diferensiasinya rendah. Bukan tidak jelek ya. Kalau rendah itu berarti tidak jelek. Ya. Sekarang kita berlomba-lomba untuk naik sepeda. Nah, ini sampai lupa dia rodanya belum dipasang yang naik sepeda. Oke. Berikutnya kita lihat polip pada serviks. Asal dari endoservix. Jadi saya katakan polip dari endoservix. Ini sangat jarang. Tapi ada. Makroskopik bisa tunggal, bisa banyak. Saluran endoservix melebar, kalau besar dapat keluar sampai OE. Mikroskopik udim, stroma, fibrus, banyak dilatasi kistik, hipertrofi, kelenjar mukosa. Tadi kayaknya sudah ya. Sorry. Ini sudah ya tadi, maaf. Oh, habis berarti ini, habis. Ya. Jadi hari ini kuliah selesai. Kita sambung minggu depan ya. Masih bisa dengar? Suara saya bisa dengar? Ya, Bisa, Dokter. Iya. Saya dengar Masih, ini. Dokter. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ada manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mari ya. Sama. Terima kasih, Dokter. Sampai ketemu. Iya, Ya, Dok. Baik, Dok.